Shalom, selamat malam saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk kembali mendengarkan firman Tuhan dari Matius 10. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu. Satu hari telah berlalu dan kami telah tiba di ujung hari Tuhan. Tuhan, kami mau istirahat, tetapi sebelumnya kami mau mendengarkan firman yang daripadamu Tuhan. Tuhan, mungkin firman ini udah berapa kali kami baca Tuhan, tapi kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, untuk siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah pada setiap kami. Roh Kudus, kami undang Kau hadir, Kau ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhir pembacaan Alkitab ini Tuhan. Segala roh setan, roh jahat yang ingin ganggu kami, yang ingin menyalahartikan, yang ingin membuat kami tidak mengerti, yang menutup mata kami ikat kuasanya, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus. Biarlah mata dan pikiran kami terbuka dengan jelas akan kebenaran firman. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan. Ku ajak ku mengerti lebih dari apa yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih Tuhan tak berubah. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Amin, amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya akan share ayat Alkitab. Mohon bawa Alkitabnya dan buku catatan. Seperti biasa, sambil kita baca firman, saudara ingat harus minta sama Tuhan. Tuhan berbicara padaku untuk hari ini. Jadi selama pembacaan, saudara bisa ambil rema-remanya. Rema apa yang Tuhan ingin bicara pada saudara hari ini. Baik. Matius 10. Judul perikop. Yesus memanggil ke-12 rasul. 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat
dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara perhatikan di sini. Yesus memanggil dan memberi kuasa. Tapi kuasanya untuk apa? Untuk kepada murid-muridnya mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit. Jadi adalah keinginan Tuhan untuk manusia diusir roh jahatnya. Untuk manusia dihilangkan segala sakit penyakitnya. Ayat 2, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Ayat 3, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Ingat kemarin kita baca kisahnya, Matius pemungut cukai dipanggil Tuhan. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. 4. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Perikop selanjutnya judulnya Yesus mengutus ke-12 rasul. 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Saudara, lanjut dulu ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan, jangan menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jadi Tuhan Yesus masih mau fokus, di ayat 6 dikatakan, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus suruh murid-muridnya jangan dulu ke orang-orang lain. Coba ke sini dulu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena saudara, di ayat lain nanti kita akan baca, kita akan ketahui. Karena Tuhan Yesus pada awalnya, memang aku dipanggil untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu sebelum Tuhan Yesus mati. Selama Tuhan Yesus masih hidup, panggilan Tuhan Yesus memang pada umat Israel. Tapi setelah Tuhan Yesus kemudian Tuhan Yesus segala kuasa di langit dan di bumi diberikan kepadaku, dan Tuhan Yesus memerintahkan untuk seluruh dunia. Jadi selama Tuhan Yesus dalam daging memang fokusnya kepada domba-domba yang hilang orang Israel. Tapi setelah Tuhan Yesus mati bangkit, fokusnya adalah selamatkan seluruh dunia. Nah, sekarang kita mengerti hal itu ya. Jadi itu sebabnya dikatakan pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan yang diberitakan masih sama seperti yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Lanjut ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Ini concernnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat concern terhadap orang sakit. Ini bangkitkan orang mati. Memang kalau emang udah saatnya orang itu harus bangkit, dibangkitkan. Jadi ada juga orang-orang yang emang jatahnya untuk dibangkitkan, Bapak. Karena nggak mungkin semua orang mati dibangkitkan. Cuman ada orang-orang tertentu yang memang udah ditentukan untuk dibangkitkan. Nah, murid-murid dipakai saluran untuk membangkitkan orang-orang tersebut. Tahirkan orang kusta, usir setan-setan, itu semua. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Maksudnya apa? Kan tadi Tuhan Yesus bilang di ayat pertama, Tuhan Yesus memberi kuasa. Jadi kuasa itu diberikan kepada muridnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Ini juga suatu nasihat kepada setiap kita. Setiap kita dalam menjalankan misi Tuhan, yaitu membangkitkan orang mati, melahirkan orang kusta, usir setan-setan, menyembuhkan orang-orang, kita harus punya etikat seperti ini, yaitu memberikan dengan cuma-cuma. Jadi kalau orang ingin melakukan misi Tuhan, mempunyai motivasi keuangan, ketenaran, dan tetek bengeknya, lupakan. Karena Tuhan Yesus sudah bilang di sini, karena kuasa orang-orang yang ingin melakukan ini, Tuhan beri kuasa. Tapi motivasi harus benar. Ayat 9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Di sini ya karena Tuhan akan menyediakannya. Tapi di lain kesempatan ada Tuhan bilang bawa. Jadi
Ada saatnya Tuhan bilang jangan bawa, ada saatnya nanti di ayat yang lain kita akan lihat Tuhan bilang bawa ini, bawa itu. Jadi bukan satu ayat ini, udah kamu kalau pelayanan udah nggak usah berhenti kerja karena kamu jangan bawa emas. Berhenti ini nih, bukan seperti itu. Setiap kasus berbeda, nggak bisa disamain. Ada orang kan, lah udah jadi pendeta aku masih kerja. Different. Setiap orang punya panggilan yang berbeda. Jadi tergantung orang itu harus dekat sama Tuhan. Jadi Tuhan bilang kamu harus berhenti atau kamu atau enggak. Berhenti itu harus tergantung relationship dengan Tuhan dan penunjukan Tuhan. Jadi nggak bisa pukul rata. Cuman sekarang kan manusia suka pukul rata. Nggak bisa, semua tergantung relationship kita sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu yang kita harus jalankan. Ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi ini udah jelas ya. Ada yang Tuhan ucapkan seperti ini, tapi nggak semuanya seperti ini. Ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi murid-murid disuruh masuk ke dalam kota atau ke desa dan di situ suruh cari orang yang layak. Jadi jangan datang pergi ke orang yang nggak layak. Misalkan orang itu aja udah gimana ya minta hikmat dari Tuhan, kelihatannya nggak layak, kita tinggal di situ, ada sebab-sebab lain, jangan. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan yang mana nih orang yang layak. 12. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Ya, salam damai, itu salam kan dari kata shalom, artinya damai sejahtera ada di tempat ini. Maksudnya begitu kita datang ke tempat itu bersama dengan kita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan dan kerajaan Tuhan datang ke rumah itu, sehingga rumah itu di tempat kita berada ada damai sejahtera. Apa maksudnya damai sejahtera? Damai sejahtera itu adalah segala kecukupan. Ada salam, ada damai sejahtera. Jadi kita datang ke rumah situ nggak akan ngerepotin, orang itu nggak akan kekurangan, orang itu nggak akan kesulitan. Kita datang ke rumah situ bersama dengan segala perbekalan kerajaan surga. Jadi kita datang ke situ malahan menjadi berkat, bukan menjadi beban. 13. Jika mereka layak menerimanya salammu yang turun ke atasnya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jadi kalau orang itu layak menerimanya, maka segala salam, damai sejahtera, berkat Tuhan itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu akan kembali kepadamu. Nah ini lain lagi. Jadi kalau kita layak, orang itu nggak layak terima berkat dari kita, maka berkat itu akan datang ke kita, kembali ke kita. Ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Saudara, dalam melayani Tuhan, meskipun kita mau buat baik, mau bangkitin orang mati, mau sembuhkan orang sakit, tapi bukannya nggak ada rejection. Karena iblis selalu mau datang, mau ganggu-ganggu. Jadi tetap aja ada orang yang tidak menerima kita. Tapi untuk dia udah nggak mau terima, nggak mau dengar perkataan, maka kita ya udah, kita kayak Roh Kudus. Roh Kudus itu kita datang dengan kasih, dengan apa. Tapi kalau orang nggak mau nerima, nggak mau mendengar perkataan, tinggalkan. Karena nggak ada paksaan. Keluarlah, tinggalkan rumah dan kota itu. Bahkan di sini dikatakan tebaskan debunya dari kakimu. Maksudnya apa? Putus hubungan dengan kota itu, karena kota itu nanti akan mendapatkan akibat dari penolakan, dari tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita putus hubungan, jangan sampai kita kena ketarik-tarik dari dosa dan kesalahan kota itu. 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, nah ini lihat, pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Maka itu kita harus kebaskan, kita harus putuskan. Karena di sini langsung bicara soal penghukuman. Mereka yang tidak menerima hamba Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka akan menerima punishment dari Tuhan. Jadi kita sebaiknya putus hubungan supaya kita tidak ikut-ikut menerima hukuman atas penolakan mereka. Perikop selanjutnya, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan terbalik.
Jangan tulus seperti ular, cerdik seperti merpati, itu bisa ambiar. Jadi Tuhan udah ngingetin kita seperti domba. Maksudnya apa domba? Domba tuh bukannya tolol, tapi apa ya, tulus, lugu gitu. Di tengah-tengah serigala. Jadi kalau kita pergi ke satu tempat, kita diserang, di apa, kita dikucilkan dan sebagainya, dibully dan sebagainya, itu nggak usah heran. Udah dibilangin di sini, kamu diutus seperti domba ke tengah serigala. Tapi ada kuncinya, kita untuk mengatasi hidup sebagai domba di tengah serigala, ada kuncinya. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadatnya. Ini juga ada diperingatkan Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang kita harus waspada. Tapi ada orang-orang tertentu juga yang memang nanti akan disiksa di rumah ibadat. Itu semua sudah ditentukan Tuhan. Bisa kita, bisa orang lain. Tapi kita harus siap sedia. 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ada saatnya anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, tidak semua orang, akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian. Kayak sekarang, terutama akhir-akhir ini, banyak sekali terjadi di Indonesia. Kayak apa yang terjadi dengan Saidi, dengan Ibrahim, dengan MKC dan sebagainya, itu banyak terjadi. Bahkan dari sebelum-sebelumnya, dari Jalan Suproni dan sebagainya, udah terjadi hal-hal seperti ini. 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, nah Tuhan udah kasih kuncinya. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ini pegangan-pegangan. Kita nggak tahu kan apakah kita nanti yang akan diutus apa enggak. Tapi Tuhan udah kasih tahu kunci-kuncinya. 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Amin. Ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Ini semua tanda-tanda yang akan terjadi di kemudian hari. Dan kemudian hari itu adalah sekarang. Bahwa ya akan ada ini orang yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Dan sebagainya. 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah itu juga terjadi. Kita dibenci karena kita orang Kristen. Anak-anaknya Kristus. Anak-anak Allah Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan udah beri kuncinya juga. Kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. Dan kita akan selamat kalau kita bertahan sampai kesudahannya. Ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Nah, ada saatnya kalau kita mau dianiaya, kita bukan malah pantang. Ada saatnya kita harus lari ke kota lain. Makanya kita harus dengar dari Tuhan. Kita harus dekat relationship dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan, ini aku mau dianiaya, aku lari apa aku bertahan. Nah, itulah pentingnya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Lanjut 24. Seorang murid tidak lebih besar daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Ya, itu udah jelas bahwa kita nggak akan lebih besar daripada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan seperti itu, kita akan lebih lagi. Atau Tuhan Yesus mengalami hal-hal dikucilkan, kita juga sebagai pengikutnya, sebagai hambanya. 25. Cukupkanlah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nah, kita akan apabila kita dibilang-bilang kayak dijelekan seperti kayak Tuhan Yesus, bukan hanya dijelekan sampai disalib dan dinista. Nah, kita siaplah gitu kalau kita harus menghadapi itu semua. Ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi kita nggak usah takut apabila ada orang-orang seperti itu. Tapi ini dibilang karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semoga ini kita mengerti.
27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ini juga silakan minta penjelasan dari Tuhan. Ini saya baca cepat-cepat karena hari ini ayatnya banyak. 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kita jangan takut kepada manusia-manusia yang dapat memang membunuh tubuh, tapi kan dia tidak bisa membunuh jiwa kita akan tetap masuk surga. Tapi kalau kita takutnya kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi kita tidak takut kepada Tuhan yang berkuasa, maka mungkin tubuh, malah bisa-bisa tubuh juga udah nggak selamat, jiwa juga nggak selamat. Gitu. Jadi kita tetap, misalkan ada apa-apa, pokoknya kita tetap berpegang untuk keselamatan jiwa kita. Jangan takut kepada manusia. 29. Bukankah burung pipit? Nah, ini sekarang Tuhan udah berbicara mengenai keuangan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seorang pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Jadi bahwa burung pipit yang tidak berharga, hanya 2 ekor seduit, itu harga duit receh gitu. Burung pipit yang gak berharga aja Tuhan gak izinkan jatuh di luar kehendak Bapa. Jadi apapun yang kejadian dalam hidup kita itu semua ada dalam kehendak dan kendali Bapa. Jadi makanya kita tenang aja. Semakin kita tahu Bapa kita adalah Bapa yang baik dan mengasihi kita, mencintai kita lebih dari yang lain, nggak ada yang perlu kita khawatirin. Apapun yang ada dalam kehidupan kita itu ada dalam kendali Tuhan. 30. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, bayangkan nih, Tuhan Yesus memberi lebih jelas lagi bahwa rambut di kepala kita aja terhitung semuanya. Jadi demikian berharganya kita. Setiap pieces dari tubuh kita itu Tuhan perhatikan. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu dan takut lagi. Karena semua bagian kita itu Tuhan udah perhatikan. 31. Sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah ini saudara, zaman now ini banyak sekali orang-orang yang malu mengakui Tuhan di hadapan manusia. Tapi ini adalah suatu yang mengingatkan kita kembali supaya kita jangan malu mengakui Tuhan di depan manusia. Ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Nah ini udah jelas. Ayat 34. Judul perikopnya, Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Apa maksudnya ini? Ayat ini banyak disalah tafsirkan. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Tuhan Yesus membawa damai kepada seluruh dunia. Tapi saat Tuhan Yesus mengatakan ini ada suatu konteks tertentu. Tuhan Yesus membawa perpisahan dan tidak perdamaian antara Tuhan Yesus dan iblis dan setan dan para pengikut setan. Itu yang Tuhan Yesus mau garis putus. Perpisahan, perpecahan di situ. Jangan sampai kita kompromi. Itu yang Tuhan Yesus nggak mau. 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Tuhan, apa maksudnya ini? Kenapa Tuhan bawa perpisahan? Ini perpisahan apabila kita tidak dalam satu perahu dengan Tuhan Yesus. Mau nggak mau, tanpa Tuhan bilang, memang udah terpisah. Maka itu kita harus selalu berdoa. Dalam doa kita selalu ingat Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara orang-orang yang kami kasih. Bawa mereka kepada pengenalan akan Engkau dan selamatkan jiwanya. Agar mereka berada dalam satu perahu dengan kita. Mereka tidak terpisah. Semua orang-orang yang kita kasih, kita harus setiap hari doakan. Supaya keluarga kita yang telah meninggalkan Tuhan juga, teman-teman kita meninggalkan Tuhan yang kita kasih, kita doakan supaya mereka tidak terpisah dengan kita, mereka berada dalam satu perahu dengan kita. Karena di dunia ini cuma ada dua, bersama satu perahu bersama Yesus dan tidak. Cuman itu pilihannya, nggak ada. Aku di tengah,
kakiku masih di laut, tapi tangannya pegang perahu Yesus. Nggak ada. Kamu keluar atau di dalam perahu bersama Tuhan Yesus. 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayah, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, kenapa musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya? Karena saudara gini, kita kadang-kadang tidak jatuh oleh orang-orang luar. Orang-orang luar mengajak kita apa ini itu, kita nggak peduli. Udahlah, biarin aja. Kita nggak kenal, nggak usah ikut-ikut mereka. Tapi kalau orang seisi rumah, misalkan orang seisi rumah orang, aduh, kita toleransi. Oh ya udahlah, dia bilang gini, misalkan gini, waduh, istri sayang sama suami itu sukanya mabok-mabokan. Karena sayang dengan suami ajak, ayo kita ini mabok-mabokan juga karena kita sayang. Terus kita ikut-ikut juga dia mabok-mabokan misalkan gitu. Terus akhirnya kita jatuh sama-sama, ayo kita seks bebas dengan apa? Karena kita mengasihi orang yang kita kasih. Jadi kita meniru mereka, mengikuti mereka dalam dosa, bukannya malah menarik mereka keluar dari dosa. Nah, itulah yang Tuhan Yesus bilang, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Makanya kita harus mengerti ini, kita harus minta bimbingan Tuhan supaya kita harus mendoakan kalau kita melihat orang seisi rumah kita nggak betul, bukannya kita toleransi terhadap perbuatan dosanya, kita harus mengasihi orang berdosa. Itu prinsip Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk orang berdosa. Kita udah baca firman-Nya kemarin. Orang berdosa itu Tuhan Yesus lebih concern daripada orang benar, karena orang benar udah jelas jalannya kemana. Kita juga harus punya hati yang sama. Kita harus sangat sayang mengasihi orang berdosa, tapi bukan dosa. Nah, itu kita harus bisa memisahkan. Apalagi seperti ini, kita mengikuti dosanya, itu udah salah jalan. Kita harus mendoakan bagaimana Tuhan berperkara sampai bisa membawa kembali orang. Bukan dengan push ya, maksudnya bukan dengan kita marahin, kita jauhkan. Bukan dengan cara seperti itu. Kalau kita caranya orang itu, kamu berdosa, kamu ini. Boro-boro dia mau mendengarkan kita, boro-boro dia mau curhat ke kita. Yang ada juga, jangan deket orang itu, nanti kita ditunjuk-tunjuk, kita dihakimi. Kita nggak boleh gitu, orang berdosa tetap kita harus rangkul. Kita harus menerima dia apa adanya, bukan dosa. Kita harus dengan jelas, ya kan, kita nggak kompromi gitu. Tapi kita harus jelas, kita harus bilang Tuhan mengasihi ini. Kita harus perkenalkan Tuhan ke dia. Dan nanti kita harus doain, nanti roh Tuhan yang berperkara dengan dia. Karena kalau roh Tuhan yang berperkara, semuanya itu akan baik-baik aja. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kenapa ini ayat? Pokoknya Tuhan ekstrim banget. Apa gue harus membenci ibu bapak saudara ini? Enggak seperti itu juga. Tapi hukum Tuhan udah jelas. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh tubuh jiwa ragamu, juga sesama manusia. Hukum itu yang pertama dan utama. Kita tetap harus pegang hukum itu. Artinya apa? Dalam kita berrelationship dengan suami kita, dengan anak-anak kita, kita harus pegang pertama, relationship kita harus dibatasi oleh cinta kita kepada Tuhan. Jadi cinta kita kepada Tuhan adalah tolok ukur kita akan cinta kepada suami, istri, anak-anak. Jadi jangan kita belain anak dan kita meninggalkan Tuhan. Maka itu Tuhan bilang tidak layak bagiku. Karena berarti kita tuh gak beriman. Kalau kita orang beriman, misalkan kita harus membela suami kita. Pertama kita harus bela hukum Tuhan dulu. Lewat hukum Tuhan itulah kemudian nanti Tuhan akan cari cara untuk membela orang-orang yang kita kasih. Kita harus tahu kuncinya ini. Misalkan kita mau bela suami kita, tapi ada pilihan menjalankan firman Tuhan atau membela suami kita. Pertama jalin firman Tuhan dulu, nanti firman Tuhan akan cari cara membela suami kita. Ini maksudnya. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, setiap orang harus memikul salibnya. Kadang-kadang memikul salibnya itu seperti yang tadi kita udah jelaskan. Relationship antara keluarga kadang-kadang itu menjadi salib kita, tapi kita harus tahu kuncinya, mengutamakan Tuhan dulu, nanti Tuhan yang ambil alih semuanya, karena dia Tuhan loh, kita tuh manusia, kita harus pertama Tuhan dulu,
Apakah itu soal anak, soal suami, soal siapa, kita harus ada batasnya, yaitu batasnya adalah cinta kita kepada Tuhan. Kalau cinta kita kepada Tuhan udah beres, hubungan kita dengan suami, dengan apa-apa nanti Tuhan yang urus gimananya. Dan pasti itu baik kalau kita udah sampai tahap seperti itu. 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini suatu kunci. Suatu hari kita akan ada saatnya untuk menghadapi ini apa? Kita akan mempertahankan nyawa atau kita akan kehilangan nyawa karena aku, ini Tuhan udah ada kuncinya. Kalau kita takut, takut kehilangan nyawa, makanya kita menyangkal Tuhan, ya justru kita malah kehilangan nyawa. Kalau kita dalam satu tantangan harus nyawa karena Tuhan, udah kita blindly, Tuhan terserah Tuhan. Apa aku mati atau hidup, miliki iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Kalau Tuhan mau ini, kita siap. Kita harus memiliki mentalitas dan iman seperti itu. Dan iman seperti itu nggak datang begitu saja. Itu harus dilatih dalam daily life, dalam kehidupan sehari-hari. Ditantang soal ini kita bisa ngalahin, ditantang soal ini kita bisa ngalahin. Kita harus bisa terus. Dengan kita bisa mengalahkan tantangan kecil, maka iman kita bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Amin. Jadi Tuhan Yesus jelas mengatakan, siapa menyambut Tuhan Yesus, ya barang siapa menyambut anak-anak Tuhan, dia menyambut Yesus. Dan barang siapa menyambut Yesus, dia menyambut Allah Bapa. Makanya apa-apa yang dilakukan terhadap anak-anak Tuhan, itu sebenarnya punya dampak kepada Allah Bapa. Makanya orang-orang yang melakukan hal-hal jahat atau apa-apa terhadap anak Tuhan yang sungguh-sungguh, pasti ada dampaknya. 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Amin. 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita untuk Matius 10 hari ini. Dan rema kita hari ini apa? Silakan saudara tanya sendiri kepada Tuhan. Rema saudara apa? Rema saya adalah ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Rema saya adalah sebisa mungkin dalam keadaan apapun juga, jangan pernah kita menutup identitas kita sebagai anak Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Memang di tempat-tempat tertentu kita harus membaur, tapi dalam pembauran biarlah orang tetap melihat identitas kita sebagai anak Kristus. Kita Tuhan utus seperti domba di tengah serigala. Tuhan utus dan tempatkan kita di marketplace. Tuhan utus dan tempatkan kita di dunia, di antara kehidupan dunia. Tuhan dan utus kita dimanapun, di tempat kerja, di tempat bisnis, di sekolah, di kampus, dimanapun Tuhan tempatkan kita boleh membaur, tapi dalam pembauran itu biar orang tetap melihat identitas kita sebagai pengikut Kristus, bukan malah kita keseret-seret. Tapi tentu bukan memisahkan diri, tapi dalam pembauran. Dari situlah kita, karena kalau kita mau menyebarkan Injil, pertama kitanya harus diterima dulu, baru Injilnya akan diterima. Kalau kitanya udah ditolak dulu, boro-boro mau menyebarkan Injil. Baik saudara, biar saudara ambil sendiri rema saudara dan jalankan itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hari ini kita akan dengarkan satu pujian dari Sevanya. Freni silakan, Sevanya Freni yang biasanya ini yang lagunya setiap hari saya nyanyikan, ini sekarang ada orangnya. Silakan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu.
mulia dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau berikan hari ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan tolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang Kau telah ajarkan, biarlah itu tertanam di dalam hati kami. Dan tolong kami untuk beri kami kekuatan untuk melaksanakannya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan tidur. Biarlah Engkau beri tidur yang nyenyak. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, lindungi mereka Tuhan, dan beri kami mimpi indah dan bangunkan kami esok hari dengan kesehatan yang baru, urapan yang baru, dan berkat yang baru. Kami serahkan seluruh hari malam ini ke dalam tangan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita kenangkan tangan dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, sampai demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang ikut perjanjian lama sampai jumpa besok jam 5.30, dan untuk perjanjian baru seperti biasa sampai jumpa malam hari. Selamat malam, selamat beristirahat, jangan begadang. Tuhan Yesus memberkati. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.